Masa prasejarah di Kabupaten Wonosobo telah dimulai sekitar 800.000 tahun yang lalu. Berdasarkan analisa laboratoris C14 atau karbon 14 dari temuan manusia fosil di Kubah Sangiran, Surakarta. Peninggalan tentang kehidupan manusia di Wonosobo baru ditemukan setelah masa Neolitik sekitar 4.500 tahun yang lalu. Adapun peninggalan warisan budaya di Kabupaten Wonosobo baru dimulai pada masa paleometalik atau masa perunggu dan masa berkembang tradisi megalitik dengan bukti temuan budaya berwujud. Salah satunya temuan situs Watugong di Dusun Sawangan, Desa Tumenggungan, Kecamatan Silomerto, Wonosobo. Dieng pada masa Hindu-Buddha sekitar abad 8-9 Masehi saat dinasti Sanjaya berkuasa atau era Mataram kuno, dibangun candi sebagai tempat peribadatan. Candi Hindu berkarakteristik klasik dengan struktur bangunan berbentuk bujur sangkar dan atap bertingkat atau padma. Berdasarkan prasasti tertua bertarik, Selasa Pon Tunglai bulan Jaista tahun 731 Saka atau 26 Mei 809 Masehi yang ditemukan di daerah Dieng sempat dipertimbangkan sebagai alternatif hari jadi Kabupaten Wonosobo. Dalam masa pendirian Wonosobo, menurut beberapa sumber cerita tutur pada awal abad ke-18, ketika pemerintahan Mataram Islam mulai berkembang, terdapat 3 tokoh pengelana di daerah Wonosobo. Kiai Kolodete yang tinggal dan menetap di Dieng, Kiai Karim menetap di Kalibeber, dan Kiai Walik yang menetap di Wonosobo. Sejak kehadiran ketiga tokoh pengelana tersebut, kondisi Wonosobo semakin lama semakin ramai dan dipercaya sebagai cikal bakal masyarakat Wonosobo dengan meninggalkan beberapa warisan budaya yang bertahan hingga sekarang. Selain berasal dari sumber lisan, sejarah Wonosobo berasal dari sumber arsip naskah penelitian hari jadi Wonosobo oleh tim peneliti Departemen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menghasilkan kesepakatan bahwa tanggal 24 Juli 1825 dianggap sebagai hari jadi Kabupaten Wonosobo. Hal ini merujuk pada peristiwa penting di mana pada hari tersebut Ki Muhammad Ngarpah, seorang tokoh pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, berhasil mengalahkan musuh tentara Belanda dalam pertempuran di Logorok. Atas peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro berkenan memberikan hadiah berupa wilayah dan gelar kepada Ki Muhammad Ngarpah dengan julukan Kanjeng Raden Tumenggung Seco Negoro. Dan kemudian diwisuda menjadi Bupati Ledok yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan di Wonosobo. Setelah Perang Diponegoro surut, terjadi perubahan administrasi di wilayah Ledok, di mana wilayah tersebut di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda pada tahun 1832 diputuskan menjadi bagian Karisidenan Bagelen dengan nama Afleding Ledok atau Kabupaten Ledok.
Kemudian pada pertengahan tahun 1901, Karisidenan Bregeland sudah tidak ada lagi. Maka Ledok selanjutnya masuk ke dalam wilayah Karisidenan Kedu. Mulai tanggal 1 Agustus 1901, Afdeling Ledok berubah nama menjadi Afdeling Wonosobo atau Kabupaten Wonosobo, yang kemudian menjadi daerah otonom atau kabupaten pada tahun 1930. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Bupati KRT Suconegoro hingga Bupati R. Singgi Hadipuro. Pada masa kemerdekaan, jalannya pemerintahan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih mengalami pasang surut akibat Belanda ingin kembali menguasai Republik Indonesia. Sampai pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara penuh dengan mengakhiri agresi militer Belanda kedua. Hal ini ditandai dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia atas wilayah yang didudukinya, termasuk Wonosobo. Dalam era kemerdekaan Republik Indonesia,
terdapat peristiwa penting di Kabupaten Wonosobo. Demokrasi pemilihan umum tahun 1982. Pembentukan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo. Penetapan lambang daerah Kabupaten Wonosobo. Penyerahan panji daerah.
Pembentukan kecamatan baru. Kecamatan Sukaharjo pada tahun 2001. Kecamatan Kalibawang pada tahun 2002. Nama-nama pejabat penguasa wilayah Wonosobo dari masa ke masa.